Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 program studi Teknik Informatika golongan B angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi revolusi industri 4.0, arsitektur IoT dan infrastruktur IoT pada mata kuliah aplikasi sistem tertanam. Sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dafa Alvin Wirlandia dengan NIM E412007005 selaku Ketua Kelompok sekaligus moderator. Dan yang kedua, Ade Bagus Pratama dengan NIM E41200652 sebagai tim IT. Dan yang ketiga, Radian Dewi Sarasmita dengan NIM E41204997 sebagai tim kreator. Dan yang terakhir, Misbahur Rahmatul Isnaini dengan NIM E41200718 sebagai tim kreator. Untuk memulai materi pertama dalam Revolusi Industri 4.0, yaitu pengertian Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Revolusi Industri 4.0 adalah perubahan besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengolah sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis, sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Dengan kemunculan revolusi ini, mengubah banyak hal di berbagai sektor. Yang ada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Adanya revolusi industri membuat adanya perubahan besar dalam cara hidup, bekerja, serta lingkungan manusia. Internet of Things atau IoT. Di tengah terjadinya revolusi industri 4.0, IoT merupakan teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan setiap industri yang menjadi siap digital. Internet of Things atau IoT yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. IoT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Sistem Internet of Things di dalamnya sendiri terdapat 4 komponen, yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna. Cara IoT sebenarnya cukup sederhana. Setiap device IoT memiliki fungsi tertentu seperti sensor suhu untuk membaca suatu kondisi, semisal device ini akan mengukur suhu lalu melakukan pengiriman data ke server menggunakan internet agar data-data tersebut dapat tersimpan dan dianalisa untuk proses pengambilan keputusan oleh perusahaan. Salah satu contoh produk dari teknologi IoT ini adalah Jarvis, yang dapat mematikan lampu ketika sudah pagi hari. Selain itu, beberapa aplikasi lain yang memanfaatkan IoT adalah Voice, yang menggunakan IoT untuk bike sharing, Evisory yang menggunakan IoT untuk memberi pakan ikan secara otomatis, Clue yang menggunakan IoT untuk pangan serta pertanian. Sekian dari saya untuk secara IoT. Saya persilahkan untuk Radian secara singkat untuk menjelaskannya. Sejarah IoT. Sejarah IoT sendiri ini dimulai dari pertama kali konsep elektromagnetic telegraph yang ditemukan pada tahun 1832. Telegraph dapat melakukan direct communication di antara dua device telegraph melalui sinyal elektrikal yang merupakan basic dari IoT. Namun, ada sebagian pendapat IoT ini secara real dimulai ketika internet pertama kali ditemukan di akhir tahun 1960-an. Pada tahun 1999, istilah Internet of Things pertama kali dicetuskan oleh Kevin Ashton pada presentasinya yang merupakan solusi supply chain management untuk perusahaan PNG. Nah, untuk perkembangan IoT sendiri ini, pada awal abad ke-21, istilah Internet of Things mulai digunakan secara luas oleh media, dengan media seperti The Guardian, Forbes, dan Boston Globe mulai sering menyebutkannya. Minat pada teknologi IoT terus meningkat, yang mengarah pada konferensi internasional pertama tentang Internet of Things yang diadakan di Swiss pada tahun 2008, di mana peserta dari 23 negara membahas RFID, komunikasi nirkabel jarak pendek, dan jaringan sensor. Nah, untuk manfaat dari IoT sendiri ini, yang pertama mengurangi cost, terus efisiensi dan productivity, lalu business opportunities, dan meningkatkan customer experience. Nah, di balik manfaat ada juga kekurangan dari IoT sendiri adalah masalah keamanan,
menimbulkan cost, sangat bergantung pada power supply, sangat bergantung pada internet, dan untuk mengimplementasikan IoT sendiri ini membutuhkan tenaga yang memiliki skill yang cukup tinggi. Untuk manfaat dari IoT sendiri ini memiliki dari berbagai bidang, diantaranya yaitu manufaktur, retail, hospitality, transportasi dan logistik, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tentang arsitektur IoT. Pengertian arsitektur IoT. Arsitektur IoT sendiri bekerja sesuai dengan tujuan sistem. Dalam konteks IoT sendiri, arsitektur menjelaskan tentang lembar kerja dari komponen terkait, fungsi dan pengaturan, serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Terdapat 3 elemen utama dalam arsitektur IoT, yaitu ada barang fisik, perangkat koneksi ke internet, dan cold data center. Yang berikutnya adalah 7 layer arsitektur IoT. Yang pertama ada things layer. Things layer sendiri terdiri dari perangkat titik akhir sistem IoT, termasuk smart things dan perangkat seluler pintar untuk mengirim dan menerima informasi. Yang kedua ada connectivity layer. Layer konektivitas ini bertanggung jawab untuk transmisi data tepat waktu di dalam dan di antara smart things dan di seluruh jaringan yang berbeda. Yang ketiga adalah fog computing. Layer ini bertanggung jawab atas konversi aliran data jaringan yang heterogen menjadi informasi yang sesuai dalam hal penyimpanan dan analisis. Yang keempat ada data accumulation. Pada layar ini dilakukan akumulasi data atau penempatan data yang bergerak pada disk. Yang kelima ada collaboration dan proses. Dalam bisnis, kolaborasi dan komunikasi untuk sebagian proses pasti melampaui beberapa aplikasi IoT. Yang keenam ada application layer. Contoh pengaplikasiannya ketika menekan tombol untuk mengoperasikan barang elektronik pada smart device. Dan yang terakhir ada data abstraction layer. Fokus utama pada lapisan ini terkait dengan rendering dan penyimpanan data sedemikian rupa sehingga menyatukan semua perbedaan pada format data. Yang berikutnya ada 4 tahap arsitektur IoT. Yang pertama adalah connected object. IoT tidak dapat bekerja apabila tidak ada objek yang dihubungkan, terlepas itu berupa sensor maupun aktuator, sehingga memberikan kemampuan untuk memancarkan, menerima, dan memproses sinyal. Dan yang kedua ada Internet Gateway. Pada saat sensor membaca data, data tersebut dapat dikonversi dalam bentuk digital untuk diproses. Dan yang ketiga adalah Edge IT System. Edge IT System ini berurusan dengan kegiatan pre-processing dan menambahkan analisis data. Kegiatan mengumpulkan berbagai data pada sistem IoT dapat memakan banyak bandwidth. Dan yang terakhir ada data centers and cold storage. Data yang membutuhkan pemrosesan lebih mendalam diteruskan ke pusat data fisik atau sistem berbasis cold. Dan berikutnya ada arsitektur domain IoT yang disederhanakan. Yang pertama di situ ada layer paling bawah. Layer paling bawah terdiri dari grup perangkat keras atau hardware. Yang kedua adalah lapisan tengah dalam arsitektur, yaitu di situ terdapat perangkat lunak atau software yang mendukung open source platform. Dan yang ketiga atau yang paling terakhir itu adalah pengguna. Layer ini terdiri dari klien yang memanfaatkan layanan yang disediakan oleh lapisan perangkat lunak. Yang berikutnya adalah penggunaan arsitektur IoT dalam industri. Dengan memiliki sistem arsitektur IoT dapat membantu perkembangan industri, terutama pada saat ini yang dimana produsen mampu mendapatkan data dari konsumen yang dapat diproses menjadi sesuatu. Dalam industri otomasi, arsitektur IoT sendiri dapat membantu meningkatkan proses pemesanan bahan, memproduksi barang yang sesuai dengan tren yang dicari oleh konsumen. Dan yang tak kalah penting, dapat menjaga kualitas produk sebelum dijual ke pasaran.
Di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur IoT. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian itu sendiri, pengertian dari infrastruktur IoT. Dalam bidang IoT, orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dapat menggunakan aplikasi yang sama. Oleh karena itu, di IoT, tujuannya bukanlah pembuatan aplikasi akhir, tetapi pemberdayaan orang untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik. Dalam berkolaborasi dan berkomunikasi untuk bisnis, sebagian besar proses melampaui beberapa aplikasi IoT yang sudah ada. Lalu, bagaimana cara kita meningkatkan infrastruktur IoT itu sendiri? Yang pertama, dengan menentukan transformasi bisnis. Sebelum menyelidiki infrastruktur baru atau menjelajahi teknologi dan koneksi IoT, tentukan kegunaan serta hasil akhir yang diinginkan. Yang kedua, analisa infrastruktur saat ini dan rancang infrastruktur baru. Perancang tujuan akhir secara keseluruhan mulai dari kerangka kerja fleksibel dan teknologi terkemuka, seperti IoT, AI, komputasi kabut, dan blockchain. Infrastruktur IoT dalam industri. Terdapat 3 tier. Yang pertama adalah edge tier. Level atau layer ini bertugas untuk edge tier melakukan pengambilan dan pengiriman data ke server. Yang kedua ada platform tier. Platform ini bertugas untuk menyimpan, menyederhanakan, dan mengolah data. Yang ketiga ada enterprise tier. Platform ini bertugas melakukan analis dan menampilkan data yang diperoleh dari layer sebelumnya. Berikut adalah contoh infrastruktur dalam IoT, yaitu seperti smart city. Penerapan IoT di kehidupan sehari-hari pun menjadi perhatian pada perkembangan teknologi saat ini. Karena Internet of Things atau IoT dapat memudahkan pekerjaan setiap orang. Smart city menjadi salah satu infrastruktur yang banyak dibangun saat ini. Dalam era Smart City 4.0 sekarang ini, integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan Internet of Things. Seperti smart lighting, smart parking, dan smart electricity. Sekian mungkin dari penjelasan tentang infrastruktur IoT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.